Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dimas, Bagus, Hilal, Vicky, Odi, Liga, Tendi, dan Barik akan membawakan presentasi mengenai tugas framework strategi pengembangan SITI dengan judul 4-Stage Model. Nah, untuk intronya, Hayes dan Wheelwright mengusulkan model kapabilitas dan kedewasaan yang menjelaskan bagaimana sebuah operasi dapat bergerak dari penghalang menuju kesuksesan strategis. Di tempat pertama menjadi inovator dan pencipta peluang di tahap keempat. Ini untuk gambaran secara garis besarnya for stage model. Ada stage 1, correct the worst problems, stage 2, adapt best practice, stage 3, link strategy with operation, dan yang terakhir stage 4, give an operation advantage. Oke, silahkan selanjutnya. Kemudian tahap 1 dari 4-stage model adalah netralitas internal. Pada tahap ini, poin-poinnya adalah tingkat kontribusi dari operasional masih rendah. Area lain dari bisnis melihat operasi sebagai penghalang peluang. Kemudian, ini adalah tahapan di mana fungsi operasi berusaha mencapai standar minimum tertentu, dan umumnya dianggap berada pada tingkat kontribusi yang paling buruk oleh fungsi operasi. Sebuah organisasi tahap 1 merasa tidak mungkin untuk mengelola operasinya secara strategis, karena tujuan kinerja operasinya terus berubah antara biaya rendah, peningkatan fleksibilitas, peningkatan kualitas, dan lain-lain. Ini adalah tahapan pertama, yaitu membetulkan problem yang paling buruk. Kemudian next. Untuk tahapan keduanya adalah netralitas eksternal. Pada tahap ini, fungsi operasi harus membandingkan kinerjanya dengan organisasi pesaing. Tolak ukur kinerjanya terhadap pesaingnya akan memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi dan mengadopsi praktik industri terbaik. Pada tahap ini, organisasi berusaha untuk mengadopsi praktik terbaik di industri mereka dan biasanya sebaik pesaing mereka dalam melayani pasar. Kemungkinan untuk menjalin praktik terbaik yang berlaku di industrinya seperti JIT, Just in Time, TQM, Total Quality Manager, atau Manajemen Kualitas Total, dan BPO atau Business Process Outsourcing, dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah gambar untuk tahap kedua, yaitu mengadopsi praktik terbaik. Oke, baik, untuk tahap ketiga, dukungan internal atau internality supporting. Fungsinya untuk membentuk operation sehingga menghasilkan dukungan yang kredibel, menghubungkan antar strategi sehingga menghasilkan bisnis strategi yang baik. Strategi operasi diselaraskan dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan dapat secara internal mendukung tujuan bisnis. Tahap 3 memiliki strategi operasi yang terkait dan berasal dari strategi bisnisnya. Berarti bahwa tujuan kinerja operasinya selaras dengan tujuan bisnisnya. Memungkinkan bahwa operasi dapat menyediakan sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif. Peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif akan sangat meningkat jika organisasi telah mengadopsi praktik terbaik industri dalam operasinya. Next. Oke, jadi inti dari stage 3 internal supporting ini adalah menghubungkan antar strategi yang sudah terbentuk ke operation yang menghubungkan namun masih dalam faktor internal. Sumber dukungan internal tersebut dicari mana yang paling kredibel serta sesuai dengan tujuan atau goals operation. Selanjutnya masuk ke yang stage 4.
Selanjutnya, pada tahap 4 yaitu dukungan eksternal. Pada tahap ini, perusahaan akan melihat ke masa depan. Visi fungsi operasi pada tahap ini akan memberikan landasan bagi keberhasilan kompetitif di masa depan dengan mengambil peran utama dalam perumusan strategi. Pada tahap ini merupakan tahap terbaik dari apa yang mereka lakukan. Kreativitas dan sikap proaktif, perusahaan telah menempatkan mereka di depan yang lain dan dengan mudah dapat bersaing dengan pesaing mereka. Pada tahap keempat ini, perusahaan berada di garis terdepan dengan mengembangkan praktek terbaik, karena mereka telah menetapkan standar industri dengan cara yang menyenangkan pelanggan. Selanjutnya, berikut merupakan grafik yang terjadi pada tahap keempat, di mana operasi menghasilkan keuntungan pada tahap ini. Selanjutnya, kesimpulannya adalah mulai dari tahap 1, tujuan proses internal akan memungkinkan manajer untuk menetapkan standar kinerja minimum untuk fungsi operasi bisnis mereka. Pindah ke tahap yang lebih tinggi untuk mendapatkan kembali keunggulan kompetitif di pasar lokal mereka. Benchmarking dengan pesaing langsung akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengadopsi praktik terbaik. Ini juga akan memungkinkan mereka sebagai manajer proses untuk menerapkan strategi untuk meningkatkan layanan, operasi, dan kapasitas proses dalam bisnis mereka. Dengan industri ini dan analisis kompetitif dalam pikiran mereka dapat menetapkan untuk mengukir posisi strategis yang khas di mana mereka dapat mengungguli saingan mereka dengan membangun keunggulan kompetitif. Ya, sudah. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.